Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance dan juga Chainlink ya. Jadi kemarin terakhir ada saya bahas juga untuk Bitcoin dan juga Mas teman-teman ya. Ini nggak lama abis saya update malah dump ya koinnya ya teman-teman. That's why kenapa saya bilang jangan FOMO ya. Kalau memang mau beli cari koin lain, jangan FOMO. Bener aja, ternyata kebetulan banget setelah saya update video nggak lama, boom, dia dump teman-teman ya untuk koin Mas. Terus sebelumnya ada update meme coin juga sama altcoin. Nah besok jadwalnya altcoin lain lagi teman-teman, tapi yang lain bisa tulis di kolom komentar untuk yang mau request ya. Oke. By the way, happy weekend teman-teman ya. Ini udah masuk Sabtu lagi, besok udah Minggu, hari cepet banget gitu ya. Dan ya sebenarnya market nggak gimana gerak juga ya ini di weekend. Cuman ya ada beberapa koin yang rebound tipis-tipis karena Bitcoin Dominance yang adanya sedikit rejection sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan di sini adanya trendline resistance ya, beberapa kali ke atas dan posisi saat ini baru adanya rejection. Walaupun yang kita menjadi concern adalah ini closingnya bullish teman-teman. Closing tadi pagi bullish, baru next candle-nya merah. Jadi ya let's say kalau memang kita melihat pada seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya, ya mungkin kita bisa expect setidaknya dia retest sejauh-jauhnya sekitar EMA21 before mungkin dia untuk lanjut naik lagi. Kenapa saya bilang probabilitas ini untuk lanjut naik ini masih lebih besar? Karena secara short termnya ini masih respectful terhadap SNR terdekat. Dia masih bikin higher high baru walaupun udah korektif, nggak begitu powerful penguatannya. Maka ya kita follow the trend aja untuk dia bisa lanjut naik lagi sampai nanti mungkin adanya patah trend untuk berbalik arah menjadi downtrend secara short termnya. Nah baru nanti kita berbicara lebih lanjut. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak gini ya so far mungkin retracement atau koreksinya cenderung terbatas aja sih dalam range tertentu ya, sebelum untuk dia lanjut naik lagi ke previous atau swing high sebelumnya di sekitar 65,3 65,4%. Ya ini bisa diperhatikan sebenarnya sama teman-teman yang nanyain Bitcoin Dominance, karena ya ini menjadi salah satu kunci ataupun salah satu yang sangat penting lah untuk kita melihat altcoinnya ya. Minimal untuk si Bitcoin daily ya, daily sebenarnya closingnya walaupun dari rebound tapi ya belum mampu men-take out dari red candle sebelumnya, plus juga dia closing di bawah EMA21. Jadi ya so far udah adanya recovery sih, tapi belum bagaimana signifikan. Tapi yang menariknya adalah di sini dia recovery-nya belum adanya sentimen positif ya, tapi di sini udah adanya recovery setelah adanya liquidity sweep ya. Jadi memang adanya bisa dibilang buying power walaupun belum ada trigger positifnya. Itu udah sebenarnya udah sedikit angin segar lah untuk kita semua. Nah tinggal kita menunggu nih memasuki minggu depan, semoga kita mendapatkan ya angin segar, entah narasi positif, apakah Elon dan Trump berbaikan, apa Powell memberikan speak yang positif, atau Trump mengenai tarif yang memberikan sentimen yang positif atau apalah. Ya mungkin dari beberapa hal tersebut. Cuman ya sembari kita menunggu, di sini kita juga melihat ya koreksi yang ada pun terbatas sekali pergerakannya. Ya every time dia drop ada aja yang beli. Itu yang sebenarnya cukup kita lega lah, sedikit lega ngeliat Bitcoin. Ya walaupun kalau altcoinnya sih ya masih ketekan banget ya, tapi ya so far untuk Bitcoinnya syukur setiap kali dia adanya koreksi adanya yang buyback, jadi ya turunnya tuh nggak begitu dalam ya, nggak crash gimana. Dan dia juga masih ketahan ya di bawah trendline resistance ini tuh. Jadi somehow nanti sampai kita melihat di minggu depan hopefully dia adanya break ya, break berarti ya berada di atas ya mungkin sekitar 107 108, mungkin baru adanya retracement balik ya. Ini bisa diperhatikan untuk probabilitas si Bitcoin itu lanjut naik lagi itu cukup besar teman-teman sebenarnya ya. Sampai sebelum ini terjadi ya udah mungkin dia bermain di range bawah aja, dan overallnya ya nanti mungkin kita lihat satu aja nih di 103 sampai 105, masih di situ aja ya. Jadi untuk daily sebenarnya belum ada yang bisa banyak kita bahas setelah pembahasan 17 jam yang lalu ya, karena ya movementnya pun masih di situ aja walaupun ya adanya rebound dan ya cukup oke lah. Nah untuk secara hourly-nya gimana? Nah sebenarnya untuk hourly-nya juga dia ini kan kita bisa lihat ya ada area supply, dan ini sebelumnya
adanya rejection juga nih. Nih kalau saya tandain cukup lebar areanya karena sebelumnya sempat bikin tail candle ya. Sebelum dia drop dump. Di sini juga sempat adanya rejection tapi so far bertahan nih. Jadi kalau misalkan saya boleh tandain range-nya, ini range atasnya and then ini range bawah. Nah, ini dari bull candle yang tercipta time frame 4 jam pada 6 Juni, teman-teman, ya. Di sekitar berapa, Bro? Ini di sekitar 103.488 sampai 105.309 dolar. Ya, ini menjadi range untuk dia sideways dulu, ya mungkin ataupun setidaknya sampai hari Senin nanti, teman-teman. Jadi expect mungkin dia akan mondar-mandir dulu di sini sampai nanti kita melihat clear direction untuk si Bitcoin, apakah dia break dulu gitu ya atau dia malah breakdown terlebih dulu ya. Harapannya apa? Harapannya breakout lah, teman-teman ya, karena ya siapa sih yang pengen market itu merah ya? Tentu kita semua pengennya marketnya itu hijau, apa yang kita beli, apa yang kita invest itu segera mungkin menghasilkan cuan. Makanya kita harus lihat juga ini belum adanya clear direction, tapi ya so far kita patut apresiasi adanya recovery, dan so far belum adanya rejection yang strong, dia masih ketahan dan ya so far bergerak juga di dalam inside bar sih, teman-teman, secara hourly atau 4 jamnya. Nah, ini untuk Chainlink gimana? Ada yang nanyain ya. Kalau kita lihat ATH-nya memang di 52,96 dolar, jauh, teman-teman. Ini bahkan terakhir sampai 30,8 dolar ini pada Desember 2024. Ya nih, Desember 2024 masih jauh juga sama ATH-nya. Nah, apalagi sekarang di 13,98 dolar, ya masih jauh banget gitu kan. Jadi mungkin yang mengharapkan dia sesegera mungkin balik ke ATH-nya akan jauh lebih sulit ya, karena tadi seperti yang tadi saya sampaikan, belum adanya narasi yang benar-benar positif yang bisa membuat market itu super bullish ya. Setidaknya mungkin beberapa altcoin balik ke ATH-nya itu sangat sulit untuk secara jangka pendek sampai kita mendapatkan sentimen yang sangat-sangat positif ya. Selebihnya ya mungkin bergeraknya akan cenderung lebih terbatas gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara daily, sebenarnya sebelumnya di sini juga adanya divergent nih ya, adanya bullish divergent dari RSI dan juga price action-nya, and then somehow dia bergerak berubah tren ya menjadi uptrend secara short termnya. Meanwhile akhirnya dia memasuki fase koreksi nih semenjak pertengahan Mei lah sampai per saat ini. Nah, video ini dibuat. Nah, ini ada Fibo juga ya yang terakhir kali dibuat, dan ya dia testing aja di 0,3 0,5 nya, akhirnya dia rebound kenceng lagi sampai di 18 dolar. Kemudian somehow di sini dia koreksi lagi lah, ngikutin juga dengan altcoin lain. Nah, untuk kondisi saat ini sebenarnya dia retest balik ya nih di area previous area tahanannya ya di sekitar 13 dolar lah ya, teman-teman. So far di sini udah ada yang mantul balik, dan ya kalau kita perhatikan lebih seksama juga ini udah mau hampir recovery dari sebelum harganya dump kemarin itu karena drama dari Elon dan juga Trump gitu ya. Padahal sebelumnya kita bisa lihat juga nih penguatan atau reboundnya tuh tipis banget nih, 1, 2, 3, 4 bullish candle-nya itu tipis banget, dan akhirnya dia drop signifikan, tapi somehow di sini udah adanya recovery lagi. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya ada area supply juga, plus juga EMA21 ya nih, teman-teman. Tuh, EMA21 area supply juga. Maka ini menjadi obstacle terdekat untuk yang nanyain, ditambah juga akan disusul dengan EMA21 secara daily time frame di sekitar area 14,14 sampai 14,5 dolar. Ini menjadi obstacle pertama atau tahanan pertama untuk si Chainlink. Nah, nextnya lagi kalau area ini pun mampu dibablas gitu ya, let's say di sini SNR selanjutnya di 15,65 sampai 16,1 dolar. Jadi bisa sekali diperhatikan beberapa obstacle area untuk si Chainlink ini, dan mungkin kalau teman-teman mau menggunakan sebuah trend line kurang lebih seperti ini juga adanya tuh. Dia berada di bawah, nggak kayak Bitcoin. Kalau Bitcoin kan memang lagi di retest di titik itu. Kalau ini memang masih adanya gap atau ruang yang cukup lebar ya, sampai area ini benar-benar mampu di break ya, ini baru next areanya lagi. Dan kenapa saya bilang next area ini wajib di break setelah trend line-nya, untuk kita mendapatkan double confirmation bahwa sebelumnya kita lihat ya dia bergerak downtrend seperti ini, somehow akhirnya dia bergerak berubah ya, sekaligus struktur bearish ini udah invalidasi ya untuk dia perubahan tren,
yang tadinya downtrend menjadi uptrend kembali, sekaligus men-take out dari high level yang terakhir ini saya bahas di sekitar $16 untuk Chainlink ya. Untuk kita butuh konfirmasi yang lebih lagi, itu yang wajib kita lihat untuk Chainlink. Nah untuk 4 jamnya, so far untuk 4 jam ya kurang lebih di sini mirip-mirip ya, walaupun ya nggak sama persis juga sih sama Bitcoin ya. Bitcoinnya cenderung lebih oke sebenarnya. Dan ya ini udah kita lihat ya, di sini ada area pertamanya dia ya, belum adanya reaksi ataupun rejection strong, baru next lagi di sini. Nah ini menjadi area krusial untuk Chainlink ya. Hopefully sih bisa di take out teman-teman, baru next area target resistance. Jadi PR-nya untuk Chainlink ini masih banyak banget. Terlebih juga ini weekend, apakah memang market ini dikasih rebound sampai setidaknya dia retest nih di trend resistennya ya, maybe di minggu depan, hopefully teman-teman ya, hopefully. Karena di tengah ketidakpastian drama seperti ini sangat-sangat sulit, tapi ya setidaknya sekarang adanya rebound tipis-tipis, nggak merah-merah melulu, jadi sedikit banget enak untuk dilihat ya. Jadi palingan itu teman-teman yang nanyain untuk Chainlink ya, dan juga Bitcoin dominance, tentu harus lebih bersabar. Dan mungkin saya tambahkan sedikit juga areanya, kalaupun dia adanya koreksi atau retracement, kita bisa pantau area ini di sekitar 13,4 sampai 13,6 dolar ya, untuk yang nanyain Chainlink terdekatnya dan beberapa obstacle yang akan divisit sama Chainlink. Dan ya palingan itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.